Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahwan Anwar, NIM 23060180086 dari Tadris IPA kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan metabolisme mikroba. Pengertian: metabolisme merupakan rentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara menyeluruh, sebagian besar katabolisme adalah respirasi seluler, di mana glukosa dan bahan bakar organik yang lain dipecah menjadi karbon dan air dengan membebaskan energi. Energi yang diperoleh disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Kebalikan dari katabolisme adalah anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi-reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dari molekul-molekul yang lebih kecil, misalnya pembentukan protein dari asam amino. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut tentunya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Proses energi oleh mikroba atau respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Yang pertama, respirasi. Respirasi merupakan salah satu dari reaksi katabolik. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi diberikan atas dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang kedua, fermentasi anaerob. Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi adalah: satu, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Yang ketiga, energi atau ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa. Yang keempat, jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Yang kelima, menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, dan gas. Yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan aseptor elektron. Yang ketiga, fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, daun, atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lain yang berfotosintesis adalah alga dan beberapa jenis bakteri. Organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air serta bantuan energi cahaya matahari. Reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis. Tahap reaksi fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang atau reaksi yang digerakkan oleh foton. Energi sinar matahari digunakan untuk oksidasi fotokimia H2O menjadi O2. Elektron yang dihasilkan dipakai untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Fotofosforitasi untuk sintesis ATP. Yang kedua, reaksi gelap atau reaksi asimilisasi karbon. Sintesis karbonhidrat dari CO2 dan H2O dengan memakai energi hasil reaksi terang siklus Kelvin. Struktur enzim. Enzim merupakan substansi yang ada dalam sel dalam jumlah yang amat kecil dan mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan proses-proses seluler dan kehidupan. Nama lain dari enzim adalah fermen. Nama enzim berasal dari bahasa Yunani yang berarti dalam ragi. Keseluruhan bagian enzim yang dibedakan holoenzim. Keseluruhan bagian enzim yang disebut haloenzim tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen protein atau apoenzim dan komponen non-protein atau gugus prostetik.
Fungsi enzim sangat ditentukan oleh gugus apoenzimnya karena pada bagian tertentu merupakan tempat melekatnya substrat dan sekaligus tempat mereaksikan substrat. Bagian pada gugus protein yang berfungsi sebagai pusat katalitik enzim disebut sisi aktif. Komponen non-protein atau gugus prostelik dibedakan menjadi gugus K-faktor dan koenzim. Gugus K-faktor tersusun atas zat anorganik yang umumnya berupa logam, misalnya Cu, Fe, Me, Zn, Ca, K, dan Co. Gugus koenzim merupakan senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya NAD, NADP, dan koenzim A. Sifat enzim sebagai molekul yang mempunyai peranan besar dalam metabolisme, enzim memiliki beberapa sifat penting, diantaranya sebagai berikut. 1. Enzim adalah suatu protein. 2. Bekerja secara khusus. 3. Sebagai katalisator. 4. Dapat digunakan berulang kali. 5. Rusak oleh panas. 6. Dapat bekerja bolak-balik. Mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua hipotesis, yaitu hipotesis gembok dan anak kunci dan hipotesis kecocokan yang terinduksi. Hipotesis gembok dan anak kunci atau log NK menurut hipotesis yang dikemukakan oleh Emily Fischer. Bagian sisi aktif enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Suatu enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Hipotesis induced fit menurut hipotesis ini, bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang termasuk apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan untuk mengikuti substrat. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, selanjutnya enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Contoh gambar hipotesis cara gembok dan anak kunci. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu suhu, pH, zat menghambat, konsentrasi substrat, dan hasil akhir. Peran dan penamaan enzim yaitu oksidaredutase, tanferase, hidrolase dibagi kelompok kecil yaitu A. Karbohidrase, 3. Esterase, C. Proteinase, liase, ligase, dan isomerase. Pengendalian enzim. Pengendalian metabolisme seluler yang tepat yang pada akhirnya menyangkut pengendalian kegiatan enzim. Pengendalian enzim dapat diatur melalui dua cara, yaitu pengendalian langsung atau mekanisme katalitik itu sendiri yang terjadi dengan mengubah konsentrasi substrat atau reaktan, dan pengendalian genetis atau melalui induksi dan represi enzim. Bakteri dapat merubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi, molekul oksigen adalah penerima elektron utama, sementara dalam fermentasi molekul bahan makanan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Bagaimanapun, dalam semua jenis sel dan tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak energi, reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan adenosine triphosphate atau ATP. Terima kasih, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.